Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat untuk menghadiri peresmian KDEKS Jawa Barat dan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tidak perlu transisi kepemimpinan dari pemimpin pemerintahan yang lama kepada yang baru. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Inilah catatan kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Silvi Nur Sakinah. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa, 23 April 2024, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat menggunakan kereta cepat kepresidenan dari Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB Halim. Wapres beserta rombongan bertolak menuju Stasiun Kereta Cepat Padalarang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Stasiun Padalarang, Wapres disambut oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin beserta Ibu Amanda Setianingsih B. Mahmudin dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Di hari pertama kunjungan kerja di Bandung, Wapres menghadiri Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Jawa Barat. Dalam arahan di acara KDEKS Jawa Barat, Wapres menuturkan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor penopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, keberlanjutannya harus terus dijaga. Hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada 4 aspek. Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. Ketiga, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta optimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan keempat, kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah. Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Dorong pemanfaatan kawasan industri halal Jawa Barat melalui insentif baik fiskal maupun non-fiskal guna meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal. Akselerasi sertifikasi halal khususnya produk UMKM dan di sektor hulu seperti rumah potong hewan unggas dan ruminansia guna mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. Keuangan syariah sejatinya telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Mengawali aktivitas hari kedua kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin melakukan aktivitas rutin jalan pagi di lapangan Gasibu Bandung. Di lapangan yang menjadi salah satu ikon di kota Paris Van Java ini, Wapres melakukan olahraga selama kurang lebih 30 menit, menyusuri trek yang tersedia sebanyak 5,5 putaran. Wapres juga didampingi oleh para perangkat memulai kegiatan jalan pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada momentum jalan pagi ini terlihat tidak ada batasan antara Wapres dan Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dengan masyarakat yang juga sedang berolahraga di lokasi yang sama. Wapres terlihat beberapa kali menyapa masyarakat dengan melambaikan tangan. Masyarakat pun menunjukkan antusiasnya sembari mengabadikan momentum jalan pagi bersama Wapres menggunakan telepon selular.
Hari kedua kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Rabu 24 April 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menghadiri peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2024 di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung Grand Central. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. Sebab mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Wapres menekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat. Kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selaras dengan upaya ini, penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. Sebab mitigasi dampak bencana di daerah tertentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta berkelanjutan lingkungan hidup yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya ingin tekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, cepat, aman, dan akurat. Kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pengalaman negara-negara maju hendaknya menjadi pembelajaran, mulai dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Usai acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2024, Wakil Presiden memberikan keterangan pers tentang beberapa hal seperti penanggulangan bencana dan hal lainnya yang terjadi di tanah air. Bapak Pres, saya Ragil dari Radio El Sinta. Temanya saat ini pengembangan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi pengembangannya itu terkait dengan anggaran, SDM, sama tanggung jawab masyarakat setempat. Jika ada fasilitas yang ditempatkan di satu lokasi bencana, masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Itu apa saran dari Pak Wapres agar ketiganya itu bisa sinkron dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Yang kedua, apakah mitigasi bencana itu bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah? Terima kasih. Ya, saya kira kesiapan masyarakat itu menjadi penting. Oleh karena itu, masalah edukasi masyarakat itu di samping teknologi dan inovasi, ya itu nanti Pak Ketua BNPB nanti akan memberikan penjelasan. Dan kesiapan masyarakat terutama juga sejak dini, maka seperti juga di negara-negara lain, masalah pendidikan menghadapi masalah mitigasi bencana itu sudah harus diberikan sejak dini, bahkan sejak di PAUD mungkin SD ya masuk kurikulum. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting dan itu sudah dilakukan. Saya kira nanti Pak ini akan bisa menjelaskan ya, sehingga kita aware dalam menghadapi masalah mitigasi bencana ini. Jadi dari mulai masyarakatnya, dari mulai para pelaksananya, kemudian juga teknologinya dan juga inovasinya akan terus dikembangkan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon, yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Jakarta Pusat pada Senin 22 April 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar menerima keputusan yang telah
telah ditetapkan oleh MK. Secara khusus, Wapres juga mengimbau para pemohon, yaitu Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, untuk menerima hasil putusan MK dengan lapang dada. Terkait dengan dissenting opinion yang terdapat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Wapres mengatakan penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh MK sudah seharusnya menjadi perhatian semua orang, termasuk anggota DPR selanjutnya. Seperti pernah saya sampaikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sebaiknya semua menerima keadaan itu. Dan saya memberi apresiasi terhadap para penggugat ya, Capres nomor 1 maupun nomor 3 yang menerima dengan baik hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo yang akan merangkul semua pihak. Artinya kita berharap bahwa setelah putusan MK ini keadaan akan kondusif dan semuanya sudah menghentikan berbagai gugatan dan kita akan memulai dengan yang baru, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju. Barangkali itu yang menjadi penting ya. Perang antara Iran dan Israel telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah atau Timteng akhir-akhir ini. Terkait kondisi ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah. Wapres mengatakan bahwa lobi atau komunikasi sudah dilakukan dengan sejumlah negara melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, termasuk dengan Iran, untuk mencegah serangan terjadi lagi. Menurut Wapres, konflik yang berlanjut tentu tidak akan menguntungkan negara manapun, bahkan dapat membahayakan dunia secara keseluruhan. Timur Tengah itu saya kira beberapa kali memang kita sudah melakukan pertemuan sidang kabinet yang kita harapkan bahwa kita melakukan deeskalasi. Jangan sampai terjadi eskalasi. Apa yang terjadi serangan terakhir Iran ke Israel, ini kita harap dicukupkan sampai di situ saja. Kalau terjadi eskalasi tidak menguntungkan siapapun, dunia juga akan, ini berbahaya sekali. Karena itu Menlu ya juga terus melakukan lobby-lobby dengan Menlu Iran, bahkan juga kita mengharap kedekatan Iran dengan Cina, kita mengharap Cina juga mengambil peran untuk juga melobi Iran untuk tidak terus melanjutkan. Begitu juga kita harap dengan pihak Israel ya, dari negara-negara Timur Tengah yang punya hubungan baik dengan Israel dan juga melalui Amerika. Kita berharap Menlu juga sudah melakukan itu untuk juga menekan. Karena itu kita harapkan bahwa eskalasi di Timur Tengah ini kita harap tidak berlanjut ya, dan semua pihak sudah ya. Hanya kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian diveto lagi oleh Amerika, sehingga tidak jadi. Ini kekecewaan banyak negara, walaupun memperoleh suara terbanyak. Barangkali itu saya kira. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tidak perlu ada transisi kepemimpinan dari pemimpin pemerintahan yang lama kepada yang baru. Wapres Ma'ruf juga menjelaskan bahwa di beberapa sidang kabinet yang selama ini digelar di Istana dan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan terus mengikuti sidang kabinet sehingga tinggal meneruskan saja program-program pemerintah untuk dilanjutkan kepada pemerintahan yang baru nantinya. Karena pemerintah Pak Prabowo ini melanjutkan ya pemerintahan Pak Jokowi dengan kami, saya kira tentu tidak perlu lagi ada transisi. Artinya perpindahannya itu secara otomatis. Di beberapa sidang kabinet kebetulan Pak Prabowo ikut
sudah ikut untuk melopennya sudah beberapa kali, sehingga menurut saya tidak perlu ada transisi lagi. Rabu, 24 April 2024, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman Wapres Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Gibran tiba pukul 15.50 di antara sebuah mobil hitam dan terlihat sendirian turun dari mobil untuk bertemu Wapres. Saat tiba, Gibran tidak memberikan keterangan apapun dan langsung masuk ruangan. Pertemuan Gibran dengan Wapres Ma'ruf berlangsung kurang dari 1 jam. Usai bertemu Wapres, Gibran memberikan keterangan kepada awak media ditemani oleh juru bicara Wapres, Mas Duki Baidowi. Dia juga menjelaskan suasana hangat ketika bertemu Wapres Ma'ruf. Wapres juga menjelaskan sinergitas antara Presiden dan Wakil Presiden sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Alhamdulillah, sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Tadi di dalam suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan. Dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu, teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih, terima kasih. Kamis 25 April 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bangga Kencana yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di Auditorium BKKBN, Kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi. Bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi. Wapres menaruh harapan yang tinggi terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud. Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Harapannya, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera. Kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi. Strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial. Dalam 2 dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tapi juga urbanisasi dan arus migrasi. Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk
yang semakin meningkat. Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik. Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Untuk itu dan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan tersebut. Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Harapannya program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera. Menurut Wapres, seluruh target dalam RPJMN 2020 hingga 2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Kedua, Wapres meminta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam 2 tahun terakhir agar diidentifikasi dan dinavigasi. Keempat, fokus strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting. Kelima, mengarahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U23 kembali mengukir sejarah baru usai menumbangkan Timnas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 26 April dini hari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa dirinya sangat bergembira dan mengharapkan Timnas Indonesia juga memenangkan pertandingan di babak semifinal nanti. Kita gembira sekali, alhamdulillah ya. Tim nasional kita bisa menangkan pertandingan melawan Korea Selatan yang tentu orang banyak meragukan itu. Tapi seperti saya bilang kemarin bahwa Australia itu rankingnya 24, tapi ternyata bisa dikalahkan oleh tim Garuda Indonesia. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa Korea Selatan pun, karena rankingnya cuma selisih 1 ya, 23. Kalau mainnya seperti itu dan konsisten, percaya diri, penuh semangat, ya, pantang menyerah, itu bisa mengalahkan Korea. Ternyata terbukti. Ya, saya kira itu kita syukuri dan kita harapkan terus konsisten. Ya. Nah, lawan yang akan di semifinal nanti antara Saudi dan Uzbek. Memang di masa-masa yang lalu kita selalu dikalahkan oleh tim Saudi. Ya. Tetapi sekali lagi kalau kita mainnya seperti kemarin terus dipertahankan, nah ini tidak mustahil. Saudi akan dikalahkan oleh tim nasional Indonesia. Dan itu yang kita harapkan. Dan saya berharap besar. Ya, karena 3 kali menang itu saya kira itu juga memberikan semangat ya, motivasi tinggi itu. Punya keyakinan untuk menang. Jadi kita harapkan bahwa sekarang sudah selain memiliki permainan yang cukup bagus, tapi juga sudah memiliki mental juara. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu kita doakan saja, insya Allah mudah-mudahan di semifinal Garuda kita akan keluar sebagai pemenang dan nanti akan bertanding di final. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Silvi Nur Sakinah, bersama tim peliputan Istana Wakil Presiden Ragil Lestari dan Rama Pamungkas melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.